yakni hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu undangan walimatus safar. Semoga kita semua juga bisa berangkat haji. Allahumma amin. Khususnya calon tamu Allah, yakni Bapak Budi Irawan dan Ibu Dewi Sulistiowati. Kita doakan beliau berdua, Allah berikan kekuatan dan kesehatan, Allah berikan hidayah, taufik, inayah dan ma'unah, agar beliau bisa berangkat ke tanah suci dan diterima sebagai tamu Allah, mampu menyempurnakan haji dan umrohnya, dan pulang berkumpul bersama kita lagi dalam keadaan sihat walafiat dengan predikat haji yang mabrur. Allahumma amin. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Menurut tradisi umumnya orang Indonesia, kalau walimatus safar ini kita talbiyahan. Baik, bersama-sama kita menjawab talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita yang jawab talbiyah berangkat haji semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya tadi tertarik dengan ucapan Pak Budi. Biasanya kan orang itu kalau sambutan haji itu nangis ya. Nggak bisa nangis dibikin nangis. Saya baru sekali ini ketemu sambutan haji yang sambutan persuasif, apa adanya. Iyalah Pak Budi. Karena begini, Bu, laki-laki kalau nangis depan orang banyak belum tentu tulus. Ya Baya, boleh jadi modus. Bini mati nangis, tapi sambil ngintip ada janda muda nggak ya? Udah ditandain. Makanya orang itu kalau nangisnya depan orang banyak modus. Termasuk ibu-ibu nangis depan suami boleh jadi modus. Gaji habis buat ke mall, biar nggak kena marah nangis. Modus. Nangis yang paling hebat itu adalah nangis dalam kesendirian, nangis dalam kesunyian, bersepi-sepi, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nangis yang tulus, nangis yang sesungguhnya. Nah, saya tertarik dengan apa yang beliau ucapkan tadi. Kata beliau,
nanti kalau pulang haji jangan suruh beliau jadi imam masjid, jangan tiba-tiba diundang ceramah. Karena ada kejadian orang berangkat haji rajin betul, rajin ke masjid, nggak pernah telat ke Masjidil Haram, jalan kaki dijabani saking rajinnya, ibadah rajin, hatam Quran berkali-kali di Masjidil Haram, tapi pulang haji nggak pernah ke masjid, tahlilan nggak pernah nongol belakangan. Pikir orang ada apa, Pak Haji pulang haji nggak pernah ke masjid, tahlilan jarang datang. Kata beliau, saya ini bukan pindah aliran, saya ini bukan jadi Wahabi. Kata beliau, cuman takut dijadiin imam. Kalau tahlilan takut disuruh mimpin doa. Awas jangan sampai Bapak Ibu ada yang nakal. Nanti Pak Budi pulang haji ada tahlilan, langsung mic-nya diserahkan, Pak Haji mimpin doa. Bahaya itu, kapok Pak Budi tahlilan, Pak, kalau disuruh mimpin doa. Betul kan? Kita itu naik haji bukan masuk pesantren, ibadah. Ya kalau zaman dulu Bapak Ibu pulang haji pintar semua karena mukim di Mekah. Mukimnya setahun 2 tahun belajar agama, ada yang 10 tahun belajar agama. Apalagi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, beliau memang ulama dari sini, keturunan ke-11 dari Maulana Hasanuddin. Karena dikejar-kejar Belanda, berangkat haji langsung mukim di sana, dan karena memang ulama, beliau langsung jadi imam Masjidil Haram. Bukan imam musolat kampung, bukan imam masjid biasa. Syekh Nawawi itu imam Masjidil Haram karena memang ulama. Dan orang-orang Indonesia berangkat haji di tahun-tahun itu memang nggak langsung pulang, mukim setahun paling cepat, 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai bebini di Mekah. Gimana Pak Budi, 5 tahun di Mekah? Bini nambah lagi, Bu Dewi ditinggal nanti. Nah yang kayak gitu nggak ada lagi di zaman sekarang. Oleh karena itu orang berangkat haji bukan masuk madrasah, bukan masuk ma'had pondok pesantren. Orang berangkat haji itu ibadah, maka jangan ditodong yang bukan-bukan. Kemudian yang berikutnya, saya setuju juga kata beliau tadi, nggak perlu berubah, biasa saja. Kadang-kadang orang kan pengennya berubah, begitu pulang haji dipanggil Pak Budi, budek. Mas Budi nggak denger, Lek Budi nggak denger juga. Begitu dipanggil Pak Haji, ada apa ya? Langsung ternyata pengen berubah panggilannya. Saya setuju kata beliau tadi, ya sudah panggil saja Mas Budi, panggil saja Pak Budi. Walaupun saya perlu ingatkan, ada yang nanya, Ustadz, apa hukumnya orang pulang haji dipanggil Pak Haji, Bu Hajah? Jawabannya kalau ditanya hukum itu harus kembali kepada ketentuan, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi jangan sembarang jawab, nggih. Harus kembali atau sah dan batal. Harus ikut kepada hukum yang 5. Maka kalau ditanya apa hukumnya orang pulang haji dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Hajah, jawabannya mubah, boleh. Wajib tidak, sunnah juga jangan berlebih-lebihan, dimakruhkan jangan kelewatan, diharamkan itu bahaya. Ingat Bapak Ibu, penyakit orang soleh itu merasa takwa, gampang menghukumi haram. Dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong bid'ah, sampai rokok aja diharamkan. Silakan Pak ngudut. Pak Karsidi nggak bisa kalau ngaji nggak ngudut, Pak, ngantuk beliau. Silakan ngudut. Kalau kata NU rokok makruh, kata Muhammadiyah rokok haram, kata tetangga saya rokok sunnah, susah nahan soalnya. Saya cuma ingin ingatkan, jangan sekali-kali
mengharamkan sesuatu yang Allah nggak haramkan. Nek jenengan mentang-mentang alim, mentang-mentang solih, mentang-mentang abid, ahli ibadah, mentang-mentang sudah rajin ke masjid, mentang-mentang janggutnya tekan udel, mentang-mentang komis gamisnya nyengser di tanah umpama, tapi berani mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan, qarinu syirku billah, maka sama saja derajatnya telah menyekutukan Allah, musyrik hukumnya. Makanya kalau orang soleh beneran, orang alim beneran, ulama sesungguhnya tidak berani mengharamkan yang enggak Allah haramkan, termasuk enggak berani mengharamkan rokok. Cocok atau cocok? Ini yang ngudut tak bela ini. Makanya yang ngudut-ngudut itu ngundang saya ceramah terus, Pak. Wong udah dibelain soalnya. Boleh kita nggak ngerokok, boleh benci rokok, tapi nggak boleh mengharamkannya. Karena mengapa? Kita mengharamkan orang yang ngerokok, kita sendiri sudah menyekutukan Allah. Karena yang berhak mengharapkan sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi, apa hukumnya manggil Pak Haji, manggil Bu Hajah? Boleh, mubah-mubah saja. Malah kadang-kadang bisa jadi nasihat. Bu Dewi lagi seru-serunya ngerumpi, ngapa ya ibu tak kalau ngerumpi mulutnya sampai keriting ya, bibir keriting, matanya sampai mendelik. Lagi seru-serunya ngerumpi, orang manggil Bu Hajah, berhenti ngerumpi, malu sama panggilan. Pak Budi lagi ganjen-ganjennya, lagi ngepekin janda, Pak Haji, berhenti kanjinya Bu, malu sama panggilan. Makanya kalau saya sih menghukumi, ngambil pendapat, manggil Pak Haji mubah, manggil Bu Hajah mubah, itu setidak-tidaknya menjadi nasihat. Yang belum haji, Pak, baru sekedar umroh, dipanggil Pak Haji, aminin saja, jangan ditolak, nanti cepat berangkat hajinya. Allahumma amin, itu doa. Tidak ada maksiat dalam panggilan itu, tidak ada kesalahan dalam panggilan itu, boleh-boleh saja. Yang nggak boleh kalau diniatkan. Ada orang yang bawa undangan ke rumah, undangan nikahan, ditulis kepada yang terhormat Bapak Budi Irawan. Kata Pak Budi, maaf, ini bukan saya. Loh, ini bener kan Bapak Budi Irawan? Iya, ini bukan saya. Nama saya Haji Budi Irawan. Terpaksa yang nyebar undangan pulang dulu, nambahin huruf H karena lupa bawa pen. Apa? Akhirnya nambahin huruf H. Coba nggak usah pulang, tanya aja Pak Budi punya pena nggak, tak pinjam. Biar nulis huruf H dulu di depannya. Yang nggak boleh itu sengaja diniatkan. Maka dari itu saya hendak ingatkan di awal buat Pak Budi dan Ibu Dewi, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Karena segala amal ibadah itu bergantung pada niatnya. Sesuai dengan kalimat talbiyah, Allah itu cemburu kalau kita berangkat haji niat enggak lurus, niatnya kepada selain Allah. Coba kita ulas makna talbiyah. Labbaika, kalau bahasa kitanya Bapak Ibu, bimakna saya memenuhi panggilanmu, Allahumma ya Allah. Labbaika, saya memenuhi undangan. Betul kalau kata Pak Budi, orang bangga diundang Raja Salman, orang bangga diundang Pangeran Muhammad bin Salman, padahal undangan sebetulnya dari Allah. Labbaika, saya datang memenuhi panggilanmu, undanganmu ya Allah. Satu, labbaik. Labbaika dua kali, saya datang memenuhi undanganmu. Labbaika tiga kali, saya datang memenuhi panggilanmu. La syarikalaka, tidak ada sekutu bagimu. Ini nyebut kalimat kedua aja repot banget.
labbaik la syarika lak labbaik. Repot nyebutnya aja. Ibu-ibu kadang-kadang kepleset. La syarika lak baik. Yang penting ujungnya baik aja itu. Karena saking nggak biasanya kita. Tidak ada sekutu bagimu. Labbaika. Yang keempat, saya datang karena undangan. 4 kali kata labbaik. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, kenikmatan, laka, milikmu ya Allah, wal mulka, begitupun kekuasaan juga milikmu. Makanya kalau orang naik haji pengen pujian enggak pas. Karena mengapa? Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, kenikmatan. Makanya di tanah suci enggak boleh mencaci nikmat. Kata orang enggak boleh nyaci makanan, nanti sampai pulang enggak enak makannya. Betul itu, karena nikmat itu punya Allah. Laka, milikmu ya Allah, wal mulka, begitupun kekuasaan juga milikmu. Hanya saja saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini bicara tentang nikmat Allah. Seandainya kita sedang lebih nikmat, mari kita berbagi dengan sesama. Begini Bapak Ibu, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bagi haji mabrur tidak ada lain tiada bukan balasannya kecuali pasti akan mendapatkan surga. Nabi ditanya, wa mal hajjul mabrur ya Rasulullah, apa itu haji mabrur ya Rasulullah? It'amut ta'am, 1, bagikan makanan. Ini ada makanan enggak? Ada pempek, sabar ya sampai selesai ceramah. Kalau pempeknya dibagiin sekarang, gupek ibu-ibu sama pempek, enggak ngedengerin saya ceramah. Berbagi, saya ingin ingatkan Pak Budi, Ibu Dewi, dan kita semua, haji mabrur itu bukan karena janggutnya tekan nudel, bukan karena pakai udang-udang, bukan karena sorbannya. Haji mabrur itu rajin berbagi makanan. Kalau kata orang bijak, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Tuh dengerin yang suge-suge, jangan umrah terus. Umrah 35, laki bini 70 juta. 70 juta dibagiin sama fakir miskin kali tonggone sama karib kerabatnya yang susah, senengnya mereka. Oke, yang kaya-kaya tak denger, tak sampaikan, dengerin, jangan umroh terus. Makanya al-hajju marratan, haji itu cuman sekali, Pak Budi, cuman sekali. Kecuali orang yang badal. Faman zada fahuwa tatawwu', yang ngulang lagi, mangkat lagi, itu cuman sunnah saja. Tujuannya apa disampaikan begitu? Agar kita nggak bolak-balik ke sana, agar kita peduli dengan sesama. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Yuk kita peduli dengan sesama kita. Haji mabrur itu it'amut ta'am wa ifsa'us salam, dan menyebar keselamatan. Jadi jangan sampai orang pulang haji jadi provokator. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trahwali Songo pewaris negeri.
tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar